Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Ibi. Malam hari ini topiknya adalah journal reading. Ini adalah History and Current State of Immunotherapy in Glioma and Brain Metastasis. Jadi nanti di sini ada beberapa macam imunoterapi yang dapat diberikan untuk terapi brain glioma dan brain metastasis. Ini diterbitkan di Therapeutic Advance in Medical Oncology pada tahun 2017. Ya, untuk pendahuluan, yang seperti yang kita ketahui, imunologi sistem kita itu ada dua, yaitu innate dan adaptif, di mana innate ini adalah yang secara kasar itu kasarannya adalah ini adalah suatu sistem pertahanan tubuh yang selalu siap sedia, tapi dia tidak spesifik karena sistemnya dia jika dia kenali sebagai patogen atau maupun sesuatu yang asing, maka akan dia bunuh. Dia itu biasanya paling banyak di epitelial dan lapisan mukosa sebagai surveillance system. Contoh-contoh innate immunity ini seperti NK cell, macrophage, neutrophil, dendritic cell. Nanti biasanya yang pada jurnalnya yang paling banyak dibahas nanti adalah dendritic cells. Kemudian adaptive immunity ini lebih spesifik dan lebih tersedia dalam jumlah banyak, tersebar di mana-mana. Tetapi problemnya adalah adaptive imunitas ini dia harus dikenalkan dulu pada antigennya sehingga dia nanti bisa teraktivasi. Jadi dia butuh beberapa hari untuk bisa aktif. Biasanya yang nanti akan bekerja itu adalah T-cell-nya. Nah, untuk mengaktifasi T-cell ini dibutuhkan antigen presenting cell seperti dendritic cells dan NK cell untuk memperkenalkan antigen itu kepada T-cell sehingga nanti T-cell-nya itu bisa teraktivasi untuk membunuh sel-sel yang asing. Nah, prinsipnya T-cell itu harus diaktifasi jika dia berikatan dengan MHC kompleks ataupun dan dia juga harus distimulasi di CD28 reseptornya. Nanti ini ada hubungannya dengan slide selanjutnya. Nah, untuk menjaga homeostasisnya ada keseimbangan antara imunitas dan imunosupresif. Imunosupresifnya ini adalah yang ditandai huruf warna merah ini, seperti T-rex, CTLA4, IL-10, dan transforming growth factor. Ini adalah yang menjaga supaya tidak terjadi autoimunitas pada keadaan normal. Namun, nantinya ternyata pada glioma, ternyata glioma itu juga membentuk imunosupresan yang menyerupai seperti T-rex dan CTLA4 ini. Sedangkan yang warna hijau ini adalah imunostimulan, yaitu seperti IL-2, dia itu mempengaruhi fenotip T helper 1 yang lebih ke sitotoksis, sedangkan interleukin 4 ini lebih ke fenotip T helper 2 yang akan nanti memproliferasi. Nah, ini adalah pendahuluannya. Awalnya itu otak itu dipikir adalah suatu area di tubuh manusia yang imunnya itu spesial. Tetapi ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata tidak sespesial itu. Awalnya dipikir karena ada blood-brain barrier itu, semua imunitas itu tidak bisa masuk ke dalam otak. Tetapi ternyata blood-brain barrier itu bukanlah perbatasan yang absolut. Dia itu ternyata hanya membatasi molekul-molekul yang besar supaya tidak bisa lewat blood-brain barrier. Nah, otak itu sendiri juga kekurangan lymphoid tissue. Tetapi di otak itu ada sel-sel seperti epithelial cell, astrosit, microglia, macrophage, dan dendritic cells yang bisa digunakan sebagai antigen presenting cell. Jadi ini nanti yang akan digunakan untuk targeting terapi karena di otak itu sendiri sudah ada potensial antigen presenting cell. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian, glioblastoma itu ternyata mempunyai efek imunosupresan. Nah, baik terhadap microenvironment-nya maupun secara sistemik. Secara sistemik itu biasanya dikatakan bahwa pasien-pasien dengan GBM itu akan terdapat limfopenia. Nah, ini adalah imunosupresan yang dihasilkan oleh GBM. Seperti dia nanti MHC1 down regulation, di mana yang kita ketahui bahwa MHC tadi itu dibutuhkan untuk mengaktifasi T-cell. Dan ada PDL1 ini dan STAT3 ini yang juga
Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan bahwa ada imun checkpoint yang menyerang PDL1 ini. Intinya bahwa GBM ini menghasilkan zat-zat imunosupresan seperti yang di tabel yang kedua ini. Nah, ini adalah bagian skematis bagaimana imunoterapi digunakan untuk menangani tumor pada umumnya. Yang pertama itu adalah vaksin, di mana gambar yang kotak merah itu adalah antigen tumor. Pada pemberian vaksin itu diharapkan bahwa pemberian vaksin yang dieksposurkan kepada penderita itu nanti APC maupun antigen presenting cell, sel-sel seperti dendritic cell, natural killer cell, itu nanti bisa lebih teraktivasi karena dia terekspos lebih banyak terhadap antigen tumor. Harapannya dia terekspos lebih cepat, yang nantinya dia juga akan mengaktifasi T-cell, sehingga nanti T-cell-nya itu bisa membunuh, memicu apoptosis dari tumor. Kemudian dendritic cell vaksin ini bedanya dengan pemberian vaksin secara langsung adalah dendritic cell dari penderita itu diambil, dibiarkan di luar, dan dikenalkan kepada antigen di in vitro. Kemudian setelah dia teraktivasi, setelah dia sudah punya spesialisasi terhadap antigen tersebut, dia diperkenalkan kembali ke tubuh penderita, harapannya APC ini akan mengaktifasi T-cell. Kemudian CTLA-4 blokade ini yang tadi kita ketahui bahwa GBM itu ternyata menghasilkan imunosupresan, yaitu CTLA-4, di mana ternyata CTLA-4 ini dia itu lebih ikatannya itu lebih poten dengan CD80 dibandingkan dengan CD28, di mana yang tadi slide sebelumnya bahwa dibutuhkan ikatan antara CD28 dengan CD80 untuk mengaktifasi T-cell. Jika dia kalah oleh CTLA-4 ini, maka T-cell-nya dia tidak bisa teraktivasi. Maka ada imunocheckpoint yang memblokade CTLA-4 ini supaya T-cell ini teraktivasi, lebih mudah teraktivasi. Kemudian T-cell transfer ini sama seperti dendritic cell vaksin, namun T-cell yang telah teraktivasi itu dibiarkan lagi di luar, kemudian ditransferkan kembali kepada tubuh pasien. Harapannya supaya karena memang yang bekerja secara direct terhadap apoptosis tumor adalah T-cell-nya, jadi harapannya begitu yang ditransferkan secara langsung itu adalah T-cell-nya, tumornya itu bisa segera apoptosis. Sedangkan yang nomor 5 ini adalah imun checkpoint yang lain seperti CTLA-4 blokade ini, namun dia kerjanya di ikatan antara PDL1 dan PD1. Ini dia mengindus apoptosis dari T-cell yang teraktivasi. Nah, ini secara sejarahnya ternyata terapi imunoterapi untuk keganasan itu ternyata sudah dimulai dari tahun 1900-an awal. Pada tahun 1950 itu ternyata di dalam tumor itu sendiri ada autoantibody. Jadi sudah diketahui bahwa ternyata memang sistem imun itu menginfiltrasi sel-sel tumor. Nah, di situ dipostulatkan bahwa ternyata sistem imun itu juga berperang selain terhadap patogen juga terhadap sel tumor. Kemudian pada tahun 1960 dicoba diberikan vaksin pada tikus di mana sel kanker yang telah diiradiasi ternyata dia efeknya bagus. Jadi tumornya tidak tumbuh kembali. Nah, imunoterapi yang pertama dibahas di sini adalah vaksin. Nah, vaksin itu adalah untuk merangsang adaptif imun respon. Karena tadi kan diperkenalkan antigen, kemudian antigen itu akan mengaktifasi T-cell, nah itu nanti yang akan berperang terhadap patogen maupun dalam hal keganasan, dia akan menyebabkan harapannya kekebalan terhadap tumor. Kemudian ada dua macam imunisasi, yaitu pasif imunisasi dan aktif imunisasi. Nah, pasif imunisasi itu jika diberikan antibodi tumor, dan aktif itu jika sengaja kita memberikan sel-sel yang telah aktif untuk melakukan imunoterapi. Ada 3 cara sebenarnya untuk peptide dan cell-based vaksin itu ada 3 strategi.
yaitu menggunakan protein yang mengenhance imunogenitas, kemudian adoptive T-cell transfer, dan dendritic cells yang diikat oleh peptide, maupun diberikan imunostimulan. Nah, jenis vaksin yang pertama adalah Tumor-Licard. Tumor-Licard ini kasarannya adalah pemberian antigen tumor secara utuh, jadi sel tumor secara utuh itu dibiarkan yang telah diiradiasi, tapi bukan yang tumor-tumor yang nekrosis. Ada 4 cara sebenarnya untuk pembentukan Tumor-Licard itu, tapi tidak dibahas di jurnal ini. Kemudian antigen-antigen tersebut diberikan secara seputan kepada penderita, harapannya membentuk T-cell yang aktif untuk berperang terhadap tumor. Namun pada peneliti di jurnal ini dikatakan bahwa pemberian Tumor-Licard secara seputan tidak memberikan survival benefit. Tapi pemberian vaksin kemudian adoptive transfer of activated T-cell ini maksudnya setelah diberikan vaksin kemudian T-cell dibiarkan dari jaringan lymph node penderita, biasanya di daerah inguinal, di situ diambil T-cell-nya, dilihat yang telah aktif, dibiarkan kembali yang telah aktif, kemudian dimasukkan kembali ke tubuh penderita, ternyata survival rate-nya menjanjikan, namun memang tidak dijelaskan di jurnal ini seberapa menjanjikannya. Nah, kemudian jenis vaksin kedua adalah dendritic cells vaksin. Ini yang tadi sudah saya jelaskan di gambar sebelumnya. Nah, karena memang yang diperlukan untuk menstimulat native T-cell menjadi adaptive immune response itu adalah dendritic cells sebagai antigen presenting cell. Nah, di sini dibiarkan dendritic cell dari pasien dari darah tepinya dibiarkan sehingga terdapat dendritic cell. Kemudian dendritic cell-nya itu dimanipulasi sehingga membawa pesan-pesan antigen tadi sehingga bisa dibiarkan menjadi vaksin. Kemudian vaksin itu yang disuntikan kepada penderita. Nah, di sini dikatakan untuk sementara memang tidak ada korelasi antara respon sistemik antitumor dengan respon klinisnya. Tetapi dari 4 dari 8, memang ini penelitiannya masih jumlah kecil, didapatkan memang ada infiltrasi dari T-cell ke tumor. Jadi di sini hipotesisnya adalah bahwa pemberian vaksin tersebut ternyata memang menstimulasi imun respon pasien terhadap tumor, karena di sini didapatkan infiltrasi T-cell di dalam tumornya. Nah, kemudian antigen lain yang diketahui adalah heat shock protein 96 atau HSP96. Normalnya HSP ini adalah molekul yang diekspresikan pada heat shock, pada kondisi heat shock, maupun pada kondisi kematian sel lain, maupun stres yang diakibatkan oleh high metabolic demand dari tumor sel, karena memang sel-sel tumor itu metaboliknya pasti meningkat. Nah, kemudian didapatkan diteliti lagi, ternyata HSP96 ini bisa dibiarkan untuk mengaktifasi dan mematurasi dendritic cell tadi. Nah, ini bagian yang di sebelah kanan ini, HSP96 yang diambil dari pasien, disuntikkan, sehingga nanti dia akan mengaktifasi dendritic cell, yang akhirnya nanti dendritic cell seperti yang sebelumnya dijelaskan, dia akan mengaktifasi T-cell, sehingga T-cell-nya ini nanti akan memperbuat apoptosis dari sel glioma. Di sini dikatakan bahwa vaksin HSP96 sudah digunakan pada recurrent GBM, hasilnya adalah 90,2% pasien itu bertahan lebih dari 6 bulan. Namun memang tidak dijelaskan kontrolnya di situ. Nah, ada jenis vaksin yang lain. Kalau yang tadi di awal itu adalah cell-based vaksin, ini adalah peptide-based vaksin. Untuk pendahuluannya, pada tumor itu ada 2 macam antigen, yaitu tumor associated dan tumor specific antigen.
tumor spesifik antigen itu biasanya tidak ada di jaringan normal, hanya terdapat pada mutasi. Seperti contohnya kalau pada GBM, yang sering kita dengar IDH1, dan ada juga EGFR V3, yaitu epidermal growth factor receptor. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tumor associated antigen. Sepertinya yang dimaksud di sini adalah antigen-antigen yang secara umum diekspresikan baik oleh tumor itu sendiri maupun oleh tumor-tumor jenis lain maupun dari sel normal. Yang pertama dibahas di sini adalah EGFR V3. Di sini adalah sebenarnya ini vaksin EGFR V3 ini adalah peptide based vaksin. Kenapa kok digunakan? Karena ternyata dia itu ditemukan di sini dikatakan 15-60% dari GBM. Namun memang di buku yang lain yang pernah saya baca, dia itu ditemukan pada lebih dari 50%. Jadi memang angkanya cukup spesifik untuk GBM, dan pada tumor-tumur jenis lain itu tidak seberapa tinggi produksinya. Nah, EGFR V3 ini dikatakan dia itu menyebabkan proliferasi, menghambat apoptosis, dan kemudian dia menyebabkan resistensi terhadap radiasi. Kemudian di sini dikatakan hasilnya bahwa 18 pasien yang divaksinasi memiliki overall survival 26 bulan, yang mana itu lebih bagus daripada kontrolnya. Nah, epidermal growth factor receptor V3 ini menggunakan keyhole lipid, hanya itu saya lupa. KLH ini adalah suatu vektor untuk membawa pesan peptide EGFR V3-nya ini, sehingga dia nanti juga mengaktifasi dendritic cell untuk menaktifasi lagi nanti dari T cell, yang pada akhirnya seperti sebelum-sebelumnya, T cell ini akan menginduce apoptosis dari sel tumor. Kenapa kok EGFR V3 ini merupakan suatu vaksin, padahal dia dari maksudnya dia itu ternyata merupakan EGFR3 vaksin ini merupakan suatu imun respon, karena 11 dari 12 pasien yang diberikan vaksin EGFR ini, dia itu ketika dia tumornya direseksi, EGFR V3-nya ini sudah hilang, terjadi imunitas terhadap vaksin EGFR V3. Nah, tapi nanti akan dijelaskan selanjutnya bagaimana ada future direction-nya, bagaimana perkembangan teknologi bisa mencoba mengatasi perkembangan dari tumor GBM yang akhirnya resisten terhadap vaksin EGFR V3. Nah, EGFR V3 vaksinasi dicoba dikombinasikan dengan temozolomid. Nah, seperti yang kita tahu, temozolomid itu efeknya adalah mielosupresan. Dia menyebabkan leukopenia. Di situ dikatakan bahwa jadi kalau leukopenia, efek imun terapinya bakal lebih jelek. Ternyata tidak. Ternyata dikatakan bahwa vaksinasi dengan EGFR dikombinasi dengan temozolomid, imun responnya tetap meningkat, tetapi tidak berubah progressive free survival maupun overall survival-nya. Yang satu-satunya yang dikatakan studi yang secara signifikan, secara statistik signifikan meningkatkan overall survival, yaitu pemberian vaksin EGFR V3 ini dikombinasikan dengan bevacizumab, yaitu dari 9,3 bulan menjadi 11,3 bulan. Namun memang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ternyata ketika tumor itu tumbuh kembali, vaksin EGFR V3 ini tidak bisa digunakan untuk cara yang sama, tidak bisa diberikan kembali pada pasien yang sama, karena pasien tersebut sudah tidak mengekspresikan EGFR V3, jadi sudah tidak bisa dibunuh lagi tumor. Nah, kemudian ditemukan
suatu molekul sintetis, yaitu CAR ini, yaitu suatu chimeric antigen reseptor. Di sini pada yang nomor 1 ini vaksin EGFR V3 biasa awalnya yang diberikan yang direkondisi dengan CAR ini tadi, suatu reseptor di situ, dia akan membunuh tumor GBM yang mengekspresikan EGFR V3. Nah, gambar sebelahnya ini adalah ketika tumor itu tadi sudah bermutasi, sehingga dia tidak mengekspresikan EGFR V3. Secara teori, harusnya dia tidak bisa dibunuh oleh vaksin EGFR V3 yang pertama tadi. Namun, ada rekombinan menggunakan CAR ini tadi. Ketika sel tumor mati ini, ada antigen yang diikat, antigen lain dari tumor itu yang diikat oleh reseptor CAR ini tadi, chimeric antigen reseptor ini, sehingga nanti chimeric antigen reseptor ini akan mengaktifasi dendritic cell yang lain untuk pada akhirnya seperti yang kita ketahui tadi akan mengaktifasi T-cell yang lain. Jadi T-cell yang lain ini yang memiliki spesifitas terhadap antigen yang dibawa reseptor CAR ini tadi akan membunuh GBM tumor yang tidak mengekspresikan EGFR V3. Nah, kemudian ditemukan juga viral antigen. Yang dijadikan contoh di jurnal ini adalah cytomegalovirus. CMV itu dideteksi di beberapa keganasan, tapi masih belum jelas role CMV ini di dalam GBM. Nah, dikatakan bahwa bukti preklinis itu protein dari CMV itu dia menyebabkan selular proliferasi, angiogenesis, maupun immune evasion. Nah, PP65 ini adalah suatu epitop. Epitop ini adalah ujung dari antigen yang ternyata diekspresikan pada 50-70% dari GBM. Jadi, karena di sini cukup spesifik terhadap GBM, cukup banyak diekspresikan di GBM, jadi fosfoprotein 65 ini dianggap sebagai antigen yang potensial untuk dilakukan targeting terapi. Nah, pernah dicobakan pada pasien GBM menggunakan tetanus diphtheria toxoid, kemudian diikuti oleh PP65 ini, ternyata memang lebih bagus hasilnya daripada yang tetanus diphtheria toxoid alone. Namun memang tidak dijelaskan di jurnal ini kenapa kok menggunakan tetanus diphtheria toxoid. Nah, selain tadi yang tumor spesifik antigen, ada tumor associated antigen. Nah, di tumor itu sendiri memang ada berbagai macam antigen. Dikatakan di buku ini ada 10.000 antigen lebih, Pak, yang diketahui. Namun memang sulit memilih mana antigen yang bisa dilakukan targeting terapi. Nah, untuk tumor associated antigen ini, dia itu lebih, kalau yang tadi kan antigen spesifik, jadi EGFR V3-nya saja, kemudian PP63-nya saja. Nah, sedangkan tumor associated antigen ini dicoba untuk menggunakan multiple tumor antigen. Jadi yang dimasukkan, yang diprogramkan ke dendritic cell itu lebih dari satu macam antigen. Nah, ada peningkatan dari progression free survival 2-3 bulan, tetapi tidak ada peningkatan dari overall survival. Di sini salah satu contoh yang diberikan adalah Gliovac, juga merupakan salah satu contoh yang diberikan. Dia menggunakan GM-CSF ini suatu imunostimulan juga, tapi sebelumnya pasien itu diberikan low dose siklofosfamid. Harapannya untuk mengurangi T-rex. T-rex ini tadi kan yang kita ketahui bahwa dia itu sifatnya imunosupresan. Harapannya T-cell yang sifatnya sitotoksis terhadap tumor itu lebih berperan. Di sini dikatakan bahwa
survival 6 bulannya itu 100%, namun memang jumlah pasiennya hanya 6 pasien, di mana kontrol itu 33%, jadi 3 pasien. Nah, itu tadi adalah vaksin maupun ya yang tadi adalah vaksin, kemudian yang selanjutnya ini adalah imun checkpoint. Imun checkpoint ini contohnya di sini adalah CTLA-4 dan PD-1. Yang pertama dibahas di sini adalah CTLA-4. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa CTLA-4 ini ternyata ikatannya dengan CD80 itu lebih afinitasnya lebih tinggi daripada terhadap CD28. Jadi untuk menginhibit suatu T-cell itu lebih mudah daripada untuk mengaktifasinya. Salah satunya adalah CTLA-4 ini. CTLA-4 ini ternyata dihasilkan dari GBM tadi juga ternyata menghasilkan CTLA-4. Jadi postulatnya, jika kita berikan anti-CTLA-4, maka sifat imunosupresi dari GBM itu akan turun. Di sini salah satu contohnya adalah ipilimumab. Nah, di sini dikatakan kemungkinan dia ada benefit dari terapi ipilimumab ini terhadap metastasis dari melanoma. Nah, dikatakan bahwa ipilimumab ini ternyata efek antitumornya lebih besar daripada pemberian dari vaksin maupun dari kombinasi terapi kombinasi. Karena dikatakan bahwa postulatnya itu adalah pemberian dari ipilimumab ini akan menyebabkan pasien ini lebih radiosensitif karena sifat-sifat imunosupresannya tadi diambil. Jadi tumor-tumor itu akan lebih radiosensitif terhadap radioterapi. Nah, tapi memang untuk imun checkpoint ini yang bermasalah adalah efek sampingnya. Nanti baik imun checkpoint maupun imunostimulan itu masalahnya adalah di adverse effect-nya. Pemberian ipilimumab dengan kombinasi dengan radiosurgery, median survival-nya meningkat dari 4,9 menjadi 21,3 bulan. Dan peningkatan 2-year survival rate-nya meningkat signifikan. Tapi memang adverse effect-nya atau efek sampingnya cukup berat. Nah, imun checkpoint yang lain adalah PD-1 inhibitor maupun PD-L1 inhibitor. PD-1 atau PD-L1 inhibitor ini adalah suatu antigen yang akan membuat, jika teraktivasi, akan membuat T-cell itu lysis. Jadi, hipotesisnya, jika kita berikan anti PD-1 maupun PD-L1, tidak akan terjadi lysis dari T-cell. Sedangkan T-cell yang seperti yang kita tahu, dia yang akan membunuh sel-sel tumor. Nah, contoh dari PD-1 inhibitor adalah pembrolizumab atau nivolumab. Dia sudah diberikan pada terapi melanoma maupun non-small cell lung cancer. Kemudian contoh dari PD-L1 inhibitor yaitu atezolizumab sudah digunakan juga pada non-small cell lung cancer maupun pada urothelial carcinoma. Di sini memang dikatakan bahwa pasien yang diberikan PD-L1 inhibitor, pasien yang diberikan imun checkpoint pembrolizumab, ada 45% pasien itu survival rate-nya lebih dari 6 bulan. Memang di sini kekurangannya penelitian-penelitian yang menggunakan imun checkpoint ini juga masih belum cukup banyak. Ini adalah gambaran ilustrasi penggunaan imun checkpoint terhadap tumor otak, glioma dan brain metastasis. Di sini pemberian PD-L1 inhibitor dia akan menghambat aktivasi dari PD-1 dan PD-L1 sehingga tidak terjadi lysis dari T-cell. Sedangkan pada yang gambar yang bawah ini, jika inhibitor CTLA-4 maka dia akan menginhibisi ikatan CTLA-4 dengan CD80 sehingga mempermudah aktivasi dari T-cell.
Nah, sekarang imun checkpoint ini ternyata bisa diberikan secara kombinasi. Namun ini adalah satu contoh kombinasi dengan ipilimumab dengan nivolumab. Di sini dikatakan bahwa 9 dari 10 pasien itu mengalami adverse event grade 3 maupun 4. Bahkan 4 pasien itu harus dihentikan penelitiannya karena efek sampingnya yang terlalu hebat. Jadi memang problem dari imun checkpoint terapi ini adalah efek sampingnya yang cukup banyak karena dia akan merubah keadaan homeostasis dari imunologi seorang. Ini ada rangkumannya, immune related adverse effect, karena dia memang adalah efek yang tidak diharapkan dari pemberian imun checkpoint. Karena imun checkpoint ini kita mempengaruhi balance antara imun respon dan autoimun respon. Jadi ketika kita merusak keseimbangan itu, maka akan ada autoimun side effect seperti hipofisitis, encephalitis, demyelinating polyneuropathy maupun encephalomyelitis. Namun memang sampai saat ini tidak ada rekomendasi untuk melihat bagaimana toksisitas dari imun checkpoint terhadap central nervous system karena jumlah pasiennya yang dikerjakan masih sedikit. Kemudian kebalikan dari imunosupresan yaitu imunostimulan. Nah, imunostimulan ini harapannya jika kita berikan imunostimulan, T-sel itu bisa lebih aktif, lebih bisa memerangi sel tumor. Tetapi ternyata toksisitasnya juga cukup tinggi, bahkan termasuk kematian. Pemberian sitokin seperti interleukin 2 ini secara in vitro dia mengaktifasi sel-sel imun. Nah, pernah diberikan interleukin 2 diberikan langsung kepada tumor, ternyata dia akan menarik limfosit ke dalam tumor tersebut. Jadi pemberian interleukin 2 secara intrakavitary. Nah, di sini memang toksisitas yang paling berat untuk pemberian interleukin 2 yaitu adalah peningkatan dari permeabilitas vaskuler. Kemudian dia akan menimbulkan vascular leak syndrome maupun multi-organ impairment. Jadi pemberian sistemik dari interleukin 2 maupun imunostimulan ini tidak terlalu banyak diberikan. Problemnya adalah karena otak itu adalah mempunyai blood-brain barrier, sehingga konsentrasi interleukin 2 jika diberikan secara intravena itu konsentrasinya harus ditingkatkan. Di mana yang tadi sebelumnya dibahas bahwa interleukin 2 ini efek sampingnya toksisitasnya sangat tinggi. Kemudian dicoba postulatkan bahwa pemberian interleukin 2 secara intratekal maupun intraventrikular. Di situ ternyata disebutkan bahwa ada satu kasus meninggal 50 jam setelah diberikan interleukin 2 intraventrikular maupun intratekal. Dan ternyata interleukin 2-nya itu tidak sampai kepada, setelah diotopsi ternyata interleukin 2-nya itu tidak sampai ke sel tumornya. Dia hanya beberapa milimeter periventrikular. Jadi dikatakan bahwa mungkin interleukin 2 bisa diberikan intratekal maupun intraventrikular pada kasus-kasus leptomeningeal metastasis. Nah, kemudian karena toksisitasnya yang cukup berat, ada dicoba diberikan interleukin 2 secara intratumoral maupun intrakavitary. Ternyata juga karena tadi kemungkinan berhubungan dengan peningkatan permeabilitas vaskuler, ternyata edemanya itu akan hebat. Jadi kemungkinan toksisitasnya juga akan cukup tinggi dibandingkan terapi-terapi yang lainnya. Nah, ada satu studi yang mengatakan yang melaporkan peningkatan dari long term survival-nya adalah pemberian LAK dengan interleukin 2 ini melalui Ommaya reservoir. Yang itu adalah ada siklusnya pemberian LAK dan interleukin 2-nya melalui reservoir. Ini adalah contoh-contoh imunostimulan yang
dilakukan pada imunoterapi pada GBM maupun brain metastasis. Nah, kemudian gimana ke depannya? Ke depannya itu imunoterapi ini memang menjanjikan karena dia itu sangat targeting dan sangat spesifik. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita berhasil memetakan GBM maupun tumor-tumor lain sampai molekular maupun submolekular berdasarkan dari ekspresi gennya, maka targeting terapi itu akan semakin tinggi akurasinya. Jadi memang seiring berjalannya waktu, seiring ditemukannya molekular subtypes dari tumor-tumor lain, harapannya targeting terapi ini akan semakin baik. Kemudian checkpoint inhibitor seperti CTLA-4 maupun PDL-1 ada lagi yang dihasilkan, yang lagi diteliti, yaitu STAT3 maupun LAG3. STAT3 ini tadi juga kan merupakan imunosupresan yang dihasilkan oleh GBM. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Cukup berat materinya. Apabila ada pertanyaan, dokter. Oke. Ada pertanyaan enggak? Izin dok, mau nanya kan dok? Mungkin Bagus bisa Tanyanya sama Bagus, bukan ke aku. Iya dok, maksudnya izin untuk bertanya dok. Mungkin Bagus bisa dibuka slide nomor 3. Nah ini kan terkait dengan pemberian atau istilahnya imunoterapi. Tadi kan disampaikan bahwasanya untuk imunoterapi memang ada banyak ya, ada kasus vaksin, kemudian ada imunostimulan dan sebagainya. Nah terkait dengan vaksin di sini, ini kan tadi disampaikan bahwasanya perlu dikembangkan dulu untuk yang tumor antigennya terlebih dahulu secara in vitro ya. Nah itu untuk mendapatkan tumor antigennya itu berarti setelah dilakukan tindakan operasi terlebih dahulu, atau mungkin tumor antigennya bisa didapatkan dari selain dari sel tumornya, atau bagaimana? Dan terkait dengan masalah pemberiannya, apakah untuk yang vaksin ini kapan dijelaskan apa tidak, kapan diberikan, apakah setelah dilakukan tindakan reseksi berbarengan dengan misalnya pemberian temozolomid, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu sebelum dilakukan pemberiannya. Mungkin itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, pertama tadi cara ngambil antigennya gimana ya? Memang pada jurnal ini dikatakan pemberian imunoterapi ini semuanya itu diberikan pada kasus-kasus yang recurrent. Kemungkinan selain recurrent, dia juga pada kasus-kasus yang recurrent yang sudah direoperasi mungkin bahkan. Jadi yang sudah melalui tahap-tahap yang seperti yang kita bahas di terapi klasikalnya dari GBM, seperti start regimen maupun dari terapi adjuvan yang lain. Jika itu sudah gagal, kemungkinan baru dia akan berpikir imunoterapi, karena imunoterapi ini semua yang dilaporkan di buku ini, di jurnal ini itu belum melewati phase 3 trial. Jadi memang antigennya itu kemungkinan didapatkan dari operasi pertama, yang kemudian akan dibiarkan di luar. Untuk pemberiannya sendiri, memang tidak dijelaskan kapan pemberian dari imunoterapi di sini, karena memang ini hanya pengenalan tentang terapi-terapi imunoterapi yang ada saat ini pada glioma maupun brain metastasis. Untuk waktu pemberiannya, cara pemberiannya memang di jurnal ini tidak disebutkan. Namun tadi memang ada satu vaksin yang diberikan bersamaan dengan temozolomid maupun dengan bevacizumab. Dijelaskan jurnal ini bagus sebetulnya. Mungkin kamu perlu nambahkan mekanisme imunitas pada sel GBM. Benar. Ada nggak? Supaya gampang supaya lebih paham. Oh iya dok. Itu sepertinya memang ada dijelaskan tapi di jurnal lain dok. Iya, memang dari jurnal lain, nggak ada di situ. Iya. Jadi spesialisasi atau spesifiknya di GBM itu kan dia punya sistem imun sendiri.
ini seperti itu. Ya, ada gambarnya. Jadi dia punya self repair, ada self yang memang dia punya sistem kekebalan kayak satpamnya sendiri yang melawan satpam yang lain datang gitu kan. Ya. Ah, itu yang gambar itu yang harus kamu jelaskan supaya yang lain bisa paham. Itu mekanisme aksi imunoterapinya dari mana gitu kan. Ya. Makanya disebut targeting terapi karena betul-betul spesifik target tertentu. Jadi targeting terapi itu macam-macam, mulai dari kalau biasa yang kita sering pakai kan targeting terapinya untuk menghambat pertumbuhan pembuluh darah, misalnya untuk PGFR ya, PDGFR kayak gitu-gitu. Nah, untuk imunoterapi ada sendiri ya. Nah, itu harusnya gambar yang pertama kali disampaikan dari jurnal lain itu yang fisiologi dari imunitas pada GBM. Itu kompleks banget. Itu juga masih bentuk teori. Jadi sel limfositnya sendiri aja berbeda dengan limfosit yang ada normal gitu. Jadi dia bisa melawan kekebalan tubuh kita gitu. Dari kekebalan tubuhnya GBM. Coba kamu jelaskan. Nah, seperti yang ada limfosit sendiri itu saya masih belum nemu gambarnya. Yang saya baca itu cuma memang ternyata GBM ini memiliki efek imunosupresan itu tadi, Dok. Dia selain memiliki PDL1 maupun PD-1, dia ternyata juga memproduksi CTLA4 yang tadi akhirnya akan menginaktivasi dari T-cell yang untuk melakukan apoptosis terhadap GBM. Jadi coba saya cari lagi yang untuk imun spesifiknya, reaksi imun spesifiknya gitu. Nanti dicari gambarnya ya. Yeah. Itu ada itu teorinya. Aku lupa juga, udah lama baca itu. Jadi beberapa mekanisme proteksi dari GBM. Jadi GBM itu punya self protection, makanya dia susah untuk diobati. Makanya salah satu targetnya adalah dengan imunoterapi ke depannya. Karena diyakini ya tadi itu teori-teori yang tadi kamu sebutkan itu. Tapi yang paling penting buat kita supaya kita tahu itu patofisiologinya gimana kok bisa. Jadi kita tahu kenapa kok prognosisnya GBM ini jelek. Ya, jadi sistem imunnya kita itu tidak bekerja terhadap GBM. Gitu. Ya, coba nanti ditambahkan ya. Saya menanyakan untuk yang imunoterapi yang awal tadi, Mas. Siapa? Berarti Jindok. Ya. Saya menanyakan untuk yang imunoterapi yang di slide 3 tadi yang nyambung tadi Mas Dirga tanyakan tadi. Berarti memang untuk imunoterapi yang demikian itu setiap pasien memiliki, apalagi ini kan dibiakkan dan dibiakkan T-cell-nya juga dari pasien sendiri lalu dikembalikan, didonorkan kembali. Berarti ini memang setiap pasien untuk terapi ini memiliki, jadi maksudnya obatnya itu berbeda-beda. Beda seperti target terapi seperti kayak Avastin itu kan satu anti VEGF itu bisa dipakai untuk banyak pasien. Tapi kalau seperti ini berarti satu pasien memiliki obatnya masing-masing berarti, Mas ya. Maksudnya tidak bisa dipakai di tempat dibuat untuk pasien lain. Ya, sebenarnya tujuan akhir daripada targeting terapi itu adalah itu. Jadi tiap pasien adalah vaksinnya berbeda-beda karena dia targeting spesifik terhadap antigen yang dimiliki oleh tumor itu sendiri. Namun seperti yang untuk tumor spesifik antigen tadi seperti EGFR3 itu tadi, EGFR V3 itu tadi, itu kan dia tidak mengambil dari tumor karena EGFR V3 itu sendiri tadi disebutkan bahwa dia diekspresikan lebih dari 50% pasien GBM. Jadi itu vaksinnya bisa diproduksi secara massal yang terkait dengan EGFR V3. Nah, itu nanti yang akan diberikan kepada pasien, itu yang secara massal. Sedangkan untuk tumor-tumor antigen ini yang saya baca di jurnal yang lain, memang pembelian tumor lisan itu adalah dia itu dikembangkan dari
tumornya spesifik tiap pasien. Jadi memang ada pengembangan vaksin dari tumor riset itu ada 4 cara. Saya tidak hafal pembentukannya itu seperti apa. Ada yang dibekukan, ada yang dipanaskan, ada 4 cara kalau yang saya baca. Memang target akhirnya, end game-nya adalah targeting terapi ini adalah tiap pasien itu yang ditarget sesuai spesifik dengan tumornya. Izin bertanya, Mas Bagus. Ya. Ya, dari sekian banyak tadi berbagai macam jenis imunoterapi untuk glioma dan brain metastasis, kira-kira kan semuanya belum lulus fase 3 clinical trial ya Mas ya. Tapi ada nggak yang paling promising kira-kira yang bisa nih yang paling bisa diterapkan kira-kira tuh yang paling mendekati hasilnya yang baik untuk kasus-kasus tersebut? Ada nggak di sini? Kalau yang berdasarkan jurnal ini, sebenarnya yang efeknya itu paling masif kalau saya baca itu yang imun checkpoint. Memang pemberian imunostimulan maupun imun checkpoint inhibitor ini, kalau yang imunostimulan tadi kan interleukin 2 itu, tapi memang belum terbukti. Namun memang untuk imun checkpoint ini seperti CTLA-4 inhibitor, di sini kalau kita lihat memang secara statistik angkanya tinggi sekali, dari 4,9 bulan menjadi 21,3 bulan. Namun memang problemnya adalah efek samping dari terapi ini, karena kalau terapi-terapi yang lain itu tadi kan vaksin, jadi yang kita perkenalkan kan antigennya maupun T-cell-nya. Jadi kita tidak ada dalam tanda kutip kita tidak ada mempengaruhi homeostasis dari sistem imun humoral. Nah, sedangkan untuk pemberian sitotoksik CTLA-4 maupun pemberian interleukin 2 itu secara tanda kutip kita langsung mempengaruhi keseimbangan balance antara imunologi dengan efek imunosupresan. Nah, ternyata memang resikonya yang imun checkpoint ini maupun yang imunostimulan itu lebih tinggi. Tapi memang yang di sini untuk secara statistik, secara angkanya, meskipun saya tidak hitung secara manual, secara statistik, tapi kalau misalnya secara angkanya dilihat untuk peningkatan survival rate-nya, CTLA-4 ini paling tinggi di jurnal ini. Saya mungkin yang komentar Ini yang pernah saya baca memang penelitian ini tuh mahal Ada di buku textbook reading saya sebelumnya juga membahas targeting terapi ini. Di jurnal ini juga dikatakan juga bahwa kalau tidak salah itu yang tumor antigen kalau tidak salah, yang KGFR-V3 ini dilakukan penelitian itu di tengah jalan itu berhenti karena masalah biaya. Jadi karena memang karena memang targeting terapi ini mahal karena spesifik terhadap antigen dan spesifik terhadap pasien, sedangkan memang secara statistik angka kesembuhannya yang paling bagus yang tadi CTLA-4 pun dia hanya menambah survival rate-nya menjadi kurang dari 2 tahun. Jadi kemungkinan memang targeting terapi di GBM ini perkembangannya lebih lambat dibandingkan targeting terapi di bidang lain karena efeknya tidak terlalu banyak secara hari, secara bulan maupun tahun, namun biayanya cukup besar. Iya betul, memang mahal, sulit karena ya dari namanya aja sudah jelas ya, multiforme. Multiforme itu bisa berubah macam-macam bentuknya, dia sangat pintar gitu. Jadi memang sampai sekarang pun apapun yang dilakukan tetap hasilnya tetap cuma menambah 1 bulan, menambah 2 bulan dari jurnal-jurnal itu. Jadi cuma nambahi Avastin aja yang harganya segitu mahalnya itu survival rate-nya cuma nambah 2 bulan misalnya gitu. Kalau imunoterapi harganya lebih mahal lagi, nambahnya juga nggak signifikan. Jadi masih semuanya masih teori, jadi nggak bisa. Kalau kamu mau penelitian bisa, sel lainnya ada, kamu tinggal cari aja gimana caranya. Kita udah ada itu sel lainnya kalau mau dipakai penelitian, tinggal cari
idenya mau pakai apa, mau pakai virus kah, mau pakai apa, coba aja. Oke, jadi nanti ini ya Gus ya, tinggal nambahin sedikit. Jadi kamu kalau presentasi jurnal, aku sih enggak terlalu ini ya, itu jangan fix sama jurnal satu ini aja gitu loh. Kira-kira yang mendukung ke jurnalmu yang bagus, jurnal lain yang mendukung, itu ditambahin di situ sedikit gitu loh. Jadi supaya kadang-kadang kan jurnal itu meskipun dia jurnal di apa yang bagus, tapi kan dia nggak akan spesifik menjelaskan lebih detail ya, karena dia fokus ke subjek yang dia kembangkan. Tapi buat kita yang lagi belajar, ya itu mungkin harus ditambahi yang menyangkut ke jurnal itu, misalnya fisiologinya, patofisiologinya, terus compare perbandingannya dengan terapi yang lain. Jadi nggak saklek satu jurnal ini aja yang dibahas. Ya ini sudah bagus jurnalnya, ya semoga bermanfaat. Kita tutup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih.